Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah semalaman kita beristirahat, puji Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kita dalam tubuh yang sehat. Walau musim telah berganti, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu menolong kita karena Tuhan menyayangi kita semua. Bahkan Tuhan tidak akan mengizinkan sehelai rambut pun akan terjatuh. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku.
hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini melayani Engkau, baik liturgos, baik pemain musik, LCD. Tuhan, berkati mereka, tak terkecuali Sensen Tuhan sebagai editor. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan kasih-Mu. Tuhan mau sertai kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Kita jadi teringat betapa besar pengorbanan Yesus Kristus pada saat itu. Tuhan telah merelakan dirinya berkorban, rela mati di atas kayu salib. Karena darah Yesus kita telah disucikan. Karena darah Yesus kita telah dibebaskan dari segala dosa. Mari kita memuji Tuhan, darah-Mu Yesus.
kasih, sebelum kita memilih Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Dalam firman Tuhan berkata, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri." Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk gereja kita di tempat ini, untuk saudara-saudara kita yang sakit, untuk saudara-saudara kita yang bergumul, dan kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan memuji Tuhan. Kau telah memilihku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kami semua.
Pagi ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat kasih setia dan limpah rahmat yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Pagi ini sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami berdoa supaya Engkau terus akan menyucikan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Supaya doa-doa kami ini dapat sampai di hadirat-Mu. Pagi ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami mohon kiranya Engkau terus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri yang terus ada berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati, beri hikmat kepada Bapak Presiden. Kami juga berdoa supaya Engkau pelihara hamba-Mu ini dengan kesehatan yang sempurna. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya selalu sehat. Bapak Wakil Presiden selalu diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu tenaga medis. Kami juga berdoa supaya Tuhan kiranya menolong, memberkati. Kami berdoa untuk mereka semua, biarlah Allah terus akan menolong, memberkati mereka. Saudara kami yang terpapar COVID-19 yang ada di rumah-rumah sakit, kami juga serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di tempat-tempat isolasi, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Engkau berikan kepada mereka kesembuhan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, siapapun mereka, dimanapun mereka ada. Kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan kondisi perekonomian, keamanan di atas bangsa kami. Kami berdoa Engkau sendiri akan terus menolong dan memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan ada. Memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, kami mohon. Tuhan terus akan menolong dan memberkati supaya yang terbaik ada pada mereka. Mereka tidak korupsi, tapi mereka dapat menggunakan semua kewenangan mereka untuk menghadirkan damai sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan di seantero bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan. Pakai mereka, jadikan mereka berkat. Jauhkan daripada mereka untuk korupsi, jauhkan daripada mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi biarlah mereka ada menjadi contoh dan teladan bagi semua orang ada di sekitar mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bapa, pagi ini juga kami berdoa mau menyerahkan segenap sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan peliharakan kami semua. Kami diberkati Tuhan dengan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Ibu lanjut usia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Niko, kami juga berdoa untuk Mak Erni. Kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Mak Waya. Kami berdoa untuk Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Sulkan, Bu Sulkan, Bapak Agus Susanto. Kami juga berdoa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan akan terus menolong dan memberkati mereka. Ibu Suwarsi kami bawa di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Maknyo kami bawa dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biar Engkau terus akan menolong mereka semua di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gubernur juga, kami serahkan Engkau terus akan menolong dan memberkati mereka. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk segenap sidang jemaat GKMI Kerasak. Dan dalam pekerjaan usaha rumah tangga, Tuhan kami berdoa Engkau memberkati anak-anak kami yang sampai hari ini masih terus harus belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Biarlah Allah terus akan menolong dan memberkati mereka. Bapa yang maha baik, kami juga terus akan berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja. Kami bawa di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang akan terus memberkati supaya pada waktunya gedung gereja kami akan direnovasi dalam anugerah-Mu. Segala dana yang kami butuhkan, semua persiapan yang kami siapkan, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami mohon kiranya berkat Allah menyertai mereka semua. Biarlah dalam pertambahan usia mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan hidup mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk rencana kami untuk kembali beribadah secara tatap muka di waktu-waktu mendatang ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati semua persiapan yang kami siapkan untuk ibadah tatap muka. Tuhan juga memberkati supaya kami dipelihara Tuhan dengan kesehatan. Semua dapat menjalankan ibadah
dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan bersama di tempat ini. Bapa, mari Engkau berkati Bapak, Ibu, penatua diaken, pengurus-pengurus komisi, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam segala hal yang mereka gumulkan dan mereka kerjakan, biarlah terjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar setiap doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Arson Muskita. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam hidup kita bukanlah suatu yang kebetulan. Kita harus selalu bersyukur karena rencana Tuhan selalu indah bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan Bapa Surgawi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat GKMI Kerasa, dimanapun berada yang pada pagi hari ini tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang sekiranya pagi ini juga ikut beribadah bersama kami. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk sama-sama satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat kasih dan setia-Mu bagi kami. Kami mau kembali merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di antara kami dan memberkati kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi jalan kami dan terang untuk setiap langkah kehidupan kami.
Kami percaya bahwa firman-Mu akan berbicara kepada kami pagi hari ini, untuk terus menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam keterbatasan sebagai manusia, hamba memohon berkat-Mu, mampukan hamba-Mu untuk membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi hari ini adalah memaknai hidup dalam keselamatan. Memaknai hidup dalam keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, siapapun kita, harus melalui satu proses menuju kepada keselamatan, yaitu lahir baru dalam anugerah Tuhan. Alkitab telah berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab tidak berbicara tentang suku yang lolos verifikasi mutlak untuk memperoleh keselamatan. Tidak bicara tentang umur, tidak bicara tentang agama. Karena semua manusia tanpa terkecuali siapapun dia, jabatan apapun dia, kelas ekonomi manapun dia, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kemudian ada satu proses yang kita kenal sebagai kelahiran kembali. Untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi penting agar kita menjadi orang Kristen dengan pemahaman yang benar. Bahwa setiap orang ketika mau memperoleh keselamatan, maka dia wajib menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa terkecuali. Mau agama Kristen sejak kecil, anak itu siapapun dia harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita. Maka ketika kita menjadi orang Kristen yang hari ini telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mengenal Dia dan memperoleh keselamatan itu, yang beberapa hari ke depan akan kita rayakan bersama dalam ibadah Jumat Agung dan disertai perjamuan kudus, kemudian akan dilanjutkan pada hari Minggu untuk ibadah Paskah. Kita mengenang kembali bagaimana Kristus mati bagi kita untuk menebus segala dosa dan keselamatan bagi kita, dan memberikan keselamatan bagi kita, menebus kita dari dosa dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Lalu bagaimana kita memaknai hidup kita hari ini di tengah-tengah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita, di tengah-tengah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, mensyukuri akan posisi kita hari ini. Yang pertama, mensyukuri akan posisi kita hari ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus menyadari bahwa dia ada hari ini. Ketika dia menulis surat kepada Timotius, dia hidup dalam limpahan kasih karunia Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkannya, maka dia bersyukur. Selain daripada itu, syukurnya tiada terhingga karena poin pentingnya adalah Allah memberikan kekuatan kepadanya melalui tahap kehidupannya yang tidak mudah. Dia harus mengalami banyak penganiayaan, karam kapal, didera, difitnah, dipukuli dan seterusnya. Justru penganiayaan dan segala macamnya itu terjadi justru ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya malah dia yang menganiaya umat Tuhan. Sekarang dia menjadi yang teraniaya. Dia bersyukur, dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena kekuatan yang terus Tuhan berikan kepada dia untuk menjalani hari hidupnya dan panggilan pelayanannya. Dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus karena Tuhan menganggap dia setia dalam pelayanannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus dengan pelayanannya, maka Bapak Ibu, saudara dan saya dengan pekerjaan kita masing-masing, itu pelayanan kita. Di sekolah kita mengajar sebagai seorang guru, di tempat aktivitas kita bekerja, di toko kita bekerja di berbagai tempat yang lain. Kita melayani pekerjaan Tuhan, kita bersekolah. Itu adalah tempat di mana Tuhan mempercayakan kita ada, dan itu sesungguhnya menjadi ladang pelayanan bagi kita. Karena di sanalah kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika orang lain mengenal kita, Kristus tinggal di dalam kita, kehidupan kita menjadi baru, hidup kita berbeda, maka sesungguhnya disitulah ladang pelayanan untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Maka Rasul Paulus bersyukur dengan posisinya hari ini. Kita juga bersyukur dengan apa yang kita punyai hari ini, dengan segala keadaan yang datang bagi kita. Sebab tidak semua pagi ini mengalami keadaan yang menyenangkan. Bisa saja ada di antara kita yang mendengarkan khotbah pagi ini, sementara bergumul untuk satu pergumulan yang berat. Sementara meneteskan air mata, sementara berdoa siang dan malam untuk pergumulan yang sementara dihadapi. Tapi Alkitab berkata, dia bersyukur, Rasul Paulus bersyukur atas apa yang dia berikan. Ingat, Rasul Paulus berkata, yang memberikan kekuatan kepadanya. Posisi menjadi orang Kristen tidak mudah, karena banyak tantangan, banyak penganiayaan, banyak cibiran dan seterusnya. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepadanya
untuk terus menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memaknai hidup dalam keselamatan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri posisi kita hari ini dengan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, menyadari posisi kita sebelumnya. Ini juga menjadi penting. Dalam beberapa hari yang lalu saya membagi renungan tentang amnesia rohani. Bagaimana seorang bisa menjadi lupa siapa dirinya di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya, segala berkat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia miliki datang dari Tuhan. Maka Rasul Paulus juga ingin menyampaikan kepada kita memaknai hidup dalam keselamatan. Yang kedua, kita harus menyadari posisi kita sebelumnya. Bahwa kita semuanya adalah orang-orang berdosa. Bahkan Rasul Paulus dengan terang benderang berkata bahwa di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Sebab rekam jejak seorang Rasul Paulus sebelum menjadi seorang rasul, yang bernama Saulus sebelumnya, adalah orang yang sangat luar biasa menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu bisa menemukan di ayat yang ke-13, dia memberi gambaran dengan jelas posisinya sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, itu adalah karakter Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memaknai hidup dalam keselamatan, kita juga harus mengingat siapa kita dulu. Ketika kita sadar kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dari dosa, maka kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kita akan membawa mereka, mengasihani mereka. Kita tidak menganggap kita lebih rohani dari orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Tetapi kita belajar untuk tahu bahwa kita juga dulu seperti mereka. Kita semua bikin dosa. Tapi cara kita berdosa mungkin beda-beda. Satu bikin dosa A, satu bikin dosa B, satu bikin dosa C, satu bikin dosa D, E, F, G dan seterusnya. Di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Sehingga kita belajar. Ketika kita menyadari posisi kita sebelumnya, maka seharusnya hari ini ucapan syukur kita naikkan dengan limpahnya kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan beri. Kalau ingat siapa kita sebelumnya, ada banyak kesaksian orang-orang yang kemudian percaya Tuhan. Mantan dukun santet, mantan orang-orang, mantan pelacur, mantan preman, mantan koruptor, dan orang-orang yang lain yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya. Disinilah pentingnya kita memaknai hidup dalam keselamatan yang Tuhan beri. Kita juga menyadari posisi kita sebelum kita memperoleh keselamatan. Sehingga yang ada adalah ucapan syukur kepada Dia. Kita ingat siapa kita dulunya. Kita orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman, tetapi Dia mau mati. Dia mau menggantikan posisi kita supaya kita punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang kekal, yang harusnya mati, tapi kita punya kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari posisi kita sebelum kita mengenal Dia juga menjadi penting untuk menyadari sungguh betapa besarnya kasih Tuhan. Rasul Paulus sampai berkata demikian, bahwa apa yang dilakukannya justru
Allah melimpahkan kasih karunia dengan limpahnya bagi Rasul Paulus. Dosanya begitu besar, tapi sebesar dosa itu pula lah kasih anugerah Allah dilimpahkan dengan begitu luar biasa kepada Rasul Paulus. Tuhan tidak ingat lagi dosanya ketika dia sudah mengampuni, maka segala dosa yang pernah diperbuat Saulus sebelum menjadi Paulus. Dosa yang diperbuat saya sebelum hari ini saya ada. Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan mengubahkan. Tuhan mengkaryakan perubahan yang luar biasa. Disitulah limpahan kasih karunia dari Allah nyata bagi kita semua. Bahkan dengan jelas Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-13, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi fokus Yesus datang ke dunia yang pertama adalah menyelamatkan orang berdosa. Yang lain bonus. Yang penting adalah keselamatan dulu. Keselamatan jiwa kita. Keselamatan kita di waktu yang akan datang nanti. Itu jauh lebih penting dari apapun. Semua harta benda duniawi yang fana ini. Itu bonus yang Tuhan beri. Dia datang. Tugasnya yang pertama adalah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari dosa. Baru yang lain-lain dia beri. Bonus yang sakit sembuh. Bonus yang miskin diperkaya. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat betul. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Menarik kita keluar dari lembah dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia nanti di kerajaan surga yang mulia. Sesudah yang kedua, menyadari posisi kita sebelumnya. Yang keempat, yang ketiga, menyadari apa tugas. Yang ketiga, menyadari apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Bapak Ibu menyadari posisi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebelum kenal Tuhan dan kenal Dia, kita memperoleh keselamatan, kita diberi anugerah yang berlimpah-limpah. Maka menjadi orang Kristen tidak cukup hanya menerima keselamatan saja semata-mata. Tetapi ada panggilan yang harus Bapak Ibu Saudara penuhi sebagai orang Kristen. Maka untuk memaknai hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan, maka menyadari panggilan ini juga menjadi penting. Bapak Ibu, di ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Ketika Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan Bapak Ibu diproses menjadi baru, maka Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Kristus harus nyata dalam tutur katamu, dalam tingkah laku kita, dalam tindak tanduk kita setiap hari. Kristus harus terlihat di situ. Jadi akan menjadi tanda-tanya besar kalau menjadi orang Kristen tetapi kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Kalau orang di luar sana, kebun binatang keluar dari kita, maka kita ikut-ikutan menggunakan kata-kata yang kasar. Kalau orang di luar sana melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita ikut-ikutan. Kalau orang di luar sana menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu, kita juga ikut-ikutan melakukannya.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa ada tanggung jawabnya. Supaya orang lain dapat menerima keselamatan, supaya kemudian ketika aku dilihat orang, aku menjadi contoh bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar menikmati keselamatan, tapi ada panggilan. Ada tanggung jawab yang berat. Menjadi contoh dan teladan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, di tempat di mana kita beraktivitas, supaya orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita semua. Supaya orang lain juga akhirnya memperoleh keselamatan lewat kesaksian hidup kita. Ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang yang dianiaya tetapi tetap mengasihi. Dan kemudian orang yang tadinya menganiaya dengan keras akhirnya bertobat, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak kesaksian juga orang-orang yang dulu ditolak, sekarang diterima dengan begitu luar biasa. Bahkan orang yang dulu menolak sekarang juga ikut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kesaksian Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Banyak juga Bapak Ibu bisa temukan. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Allah juga merubah hidup mereka. Bagaimana ketika seorang Kristen ditindas, dianiaya, tetapi dia tetap mengikuti, dia tetap tegar, dia tetap kuat. Ketika disakiti, dia balas mengampuni. Ketika dihujat, dia tidak mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi mengucapkan kata-kata berkat. Ketika ditolak, dia tetap membuka diri. Ketika dihina, dia tidak membalas dengan hina, dan seterusnya. Sehingga banyak orang juga dapat melihat keselamatan itu. Dan mereka juga akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini menjelang masa raya Paskah, menjelang waktu-waktu di mana kita akan kembali mengenang kematian Tuhan. Mari kita maknai sejauh mana kita memaknai keselamatan yang telah Tuhan beri bagi kita. Mensyukuri akan posisi kita hari ini. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita. Tuhan mempercayakan kita dalam pelayanan. Tuhan mempercayakan kita dengan harta yang kita miliki. Tuhan mempercayakan kita dengan usaha yang kita punya. Tuhan mempercayakan kita dengan toko yang kita punya. Tuhan mempercayakan kita dengan profesi di mana kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yang kedua, menyadari posisi kita sebelumnya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita menyadari kita semua adalah orang berdosa sehingga yang diselamatkan Tuhan. Sehingga kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Menyadari juga bahwa begitu besar rahmat dan anugerahnya. Sekalipun dosa kita begitu besar, begitu merah. Tuhan putihkan. Tuhan ampuni. Tuhan nolkan. Tuhan bersihkan sehingga kita menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang menerima keselamatan dari Dia yang telah rela memberi hidupnya bagi kita sebagai jalan keselamatan itu. Yang ketiga, ada tanggung jawab besar bagi kita menjadi orang percaya, menjadi contoh dan teladan supaya orang lain dapat melihat Kristus dalam kita lewat perkataan, tutur kata, perbuatan kita dari hari lepas hari. Mari kita merenungkan ini bersama-sama sehingga kemudian kita terus memaknai hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan beri. Jangan mengabaikannya. Mari terus kita ingat apa yang telah Tuhan buat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami orang-orang yang beruntung. Sebab Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau membawa kami dari jurang dosa. Membasuh bersih setiap dosa kami. Memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Ajar kami Tuhan pagi ini untuk memaknainya dengan ucapan syukur. Kami menyadari posisi kami sebelumnya. Kami sadar bahwa kami semua manusia berdosa. Yang membutuhkan juru selamat di mana kasih karunia-Mu ada bagi kami berlimpah-limpah. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa menjadi orang Kristen tidak mudah sebab kami harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Pakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi berkat lewat perkataan, perbuatan, sikap kami dimanapun kami berada.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat. Saya akan membacakan warta Jemaat Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Alson Muskita yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kedua, diberitahukan kepada semua jemaat tanggal 2 akan diadakan ibadah Jumat Agung, dilaksanakan secara online dengan petugas sebagai berikut. Pembawa firman Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga, liturgos Bapak Arson, doa syafaat Ibu Yuni, warta Ibu Yuyun, LCD Asira, editor Nathan. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang ketiga, kami atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Yang pertama, 19 Maret, anak Matthew. Yang kedua, 27 Maret, Ibu Maria. Yang ketiga 28 Maret Bapak Agus Susanto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu semua yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak Ibu semuanya. 5. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah ambil bagian pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. 6. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas anak Priska dan Clara yang telah memperoleh juara 3 dalam lomba renungan inspiratif PGMW 4, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alson yang senantiasa membimbingnya. Tuhan Yesus memberkati. 7. Sekian warta jemaat pagi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita esok hari. Bila Tuhan akan izinkan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, itu semua hanya untuk kebaikan kita. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari bersama seluruh umat percaya yang beribadah di berbagai tempat di sepanjang abad, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu kepada Dia, dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi, memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman, menjagai roh, jiwa dan tubuhmu, sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin.
Tuhan Yesus memberkati.